Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Molekul Channel. Konten kreator ternyata tidaklah mudah. Itu terbukti dari persiapan saya yang sudah dari seminggu yang lalu dan masih belum mendapatkan sebuah titik terang untuk membuat sebuah konten. Namun tiba-tiba saya membaca sebuah berita bahwasanya di 22 Oktober ini adalah Hari Santri Nasional atau Hari Santri Sedunia, yang akhirnya saya berkeputusan atau berinisiatif untuk membuat sebuah video tentang Hari Santri atau pengalaman saya selama menjadi santri di pondok pesantren. Ya, pertama saya akan memperkenalkan Tonronge itu di mana dan apa itu Tonronge. Nah, Tonronge ini adalah sebuah pondok pesantren yang ada di Sulawesi Selatan, Kabupaten Baru. Pondok pesantren ini itu berasal daripada sebuah tempat pembantaian orang-orang Belanda terhadap penduduk pribumi Indonesia. Ya, bahkan pencetus atau salah satu pendiri guru besar yaitu Guru Ta'alwi bersama guru-guru lainnya itu mendapatkan tempat itu atau Tonronge ini masih ada banyak sekali mayat-mayat yang berada di sana yang belum dikebumikan secara layak. Bahkan beberapa mayat itu sangat-sangat mengenaskan, yang mana kulitnya itu sudah ada yang menempel di pohon, di tanah, di tanam-tanaman yang lainnya. Akhirnya warga dan Gota sendiri turun tangan untuk menguburkannya, menguburkan warga tersebut secara layak. Nah, itulah salah satu cerita histori yang sangat-sangat terkenal di bumi Tonronge atau di sekitar sana, yang mungkin menjadi cikal bakal banyaknya kejadian-kejadian mistis yang berada di sana. Saya sebagai santri di situ sebagai petugas kantin ya. Saya sebagai petugas kantin yang mana saya itu harus datang cepat. Kemudian pulangnya telat. Jadi ada 3 kali makan, pagi, siang, dan malam. Ya. Namun yang paling mengesankan bagi saya setiap kali pulang di malam hari. Kenapa? Karena ya setiap jengkal daripada pondok pesantren saya atau Tonronge itu mempunyai cerita mistisnya sendiri. Yang mana di kantin sendiri itu punya banyak gangguan, mulai dari piring dan sendok itu semacam kayak di ting begitu, bunyi lah, dan masih banyak gangguan lainnya. Jadi tidak afdal rasanya ketika kita menjadi seorang santri terus tidak diganggu sama penghuni yang sebelumnya yang tinggal di sana, yang santri gaib lah istilahnya. Jadi saya punya banyak gangguan di pondok pesantren, apalagi selama menjadi petugas kantin, yang mana pasti akan pulang terlambat. Itu di malam hari, itu sekitar jam 9 malam. Pondok itu sudah sepi ya, madrasah aliyah ya. Itu pondok pesantren sudah sangat-sangat sepi itu untuk menuju ke masjid. Nah, sementara asrama saya itu kan di bagian atas, nah kantinnya di bagian bawah. Nah, di antara perjalanan ini saya itu pernah diganggu. Ceritanya saya keluar dari kantin ini melalui sebuah semacam apalagi namanya itu kolong ini. Saya keluar kantin itu harus melalui kolong rumah guru saya, kemudian tembus ke jalanan pondok ya, jalan pondok. Kemudian ke kanan itu ada rumah, namanya rumah Pak Yunus. Di depan situ ada pohon mangga, yang mana ketika kita lewat di tengah-tengahnya, itu misalkan kita tinggal di tengah-tengahnya gitu. Kemudian di sebelah kanan itu ada hawa-hawa panas, sebelah kiri ada hawa-hawa dingin. Jadi ya itu. Nah, tapi saya tidak pernah diganggu oleh penghuni pohon tersebut. Nah, teman-teman yang lain banyak yang diganggu, cuman saya nggak pernah. Kemudian lewat dari sana itu kita akan menuju ke tanjakan. Ya, jadi saya mau pulang ke arah asrama. Saya mau pulang ke asrama, itu kan harus melalui tanjakan. Nah, sebelum tanjakan itu ada semacam bak mandi
warnanya orange, itu di samping asrama SID, asrama Balancadi namanya. Di belakangnya itu, di belakang bak mandi tadi itu ada pohon kapok. Ya, pohon kapok. Ya, tahu kan pohon kapok itu buah kapoknya itu tidak terlalu berat ya. Jadi pas jam 9 malam saya lewat di depan situ. Ya. Saya lewat depan situ, tiba-tiba saya mendengar ada semacam benda jatuh dari atas pohon, buk, seperti itu. Nah, saya kan kaget gitu kan, saya kaget, saya berpikir mana ada benda yang seberat itu bisa jatuh di sekitar situ. Nah, di sana itu yang paling tinggi adalah pohon kapok yang tadi. Nah, saya diam akhirnya kan, saya diam berdiri, kemudian tiba-tiba ada suara gitu, jadi kayak genderuwo kayaknya ya, kayak genderuwo, dia bilang, seperti itu. Jadi bulu kuduk saya itu dari bawah sampai ke atas itu beriringan dengan suara tinggi si genderuwo tadi. Namun saya tidak lari, kenapa? Karena saya gengsi. Kenapa? Karena saya gengsi. Kenapa? Karena saya gengsi. Kenapa? Karena saya adalah ketua asrama saya sendiri. Itu namanya asrama Palandrom. Nah, saya jadi ketuanya di sana. Saya gengsi untuk lari karena itu tadi. Saya menjabat sebagai ketua asrama. Ya, gengsi untuk apa ya? Padahal di situ tidak ada orang sama sekali, tapi saya tetap gengsi untuk lari. Akhirnya semakin turun suaranya genderuwo tadi, itu bulu kuduk saya itu mulai mulai ini kembali, normal kembali. Kemudian saya jalan ke atas gitu. Jadi seakan-akan tidak ada gangguan seperti itu. Jadi kayak gangguan-gangguan seperti ini banyak sekali kita alami di sana ya. Saya juga pernah dibangunkan oleh tuyul. Dibangunkan itu karena saya mengamalkan zikir dari salah satu kitab Imam An-Nawawi, yaitu Al-Azkar. Di situ banyak zikir-zikir. Yaitu saya dibangunkan secara paksa oleh tuyul. Ya, yang mana kaki saya itu diangkat tinggi, kemudian dipanggil nama saya, bujit, bujit, bujit. Nah, jadi seakan suaranya itu kayak menggema besar sekali, tapi badannya kecil gitu, kecil sekali, kecil, kemudian hitam tanpa ada kayak warna apa, pokoknya hitam gitu, siluet hitam seperti itu. Ya, mungkin cukup itu saja dulu pengalaman-pengalaman saya yang ada di Tonronge. Tapi sebenarnya masih banyak sekali. Mungkin kita akan berjumpa di lain waktu, insya Allah ya. Yang terakhir, selamat Hari Santri Sedunia 22 Oktober 2021. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jika kalian menyukai video ini, silahkan like. Jika tidak menyukai, silahkan dislike. Dan bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe agar saya semangat untuk mengupload video-video selanjutnya, insya Allah setiap minggu atau setiap akhir pekan, yaitu setiap hari Jumat. Ya, insya Allah setiap hari pekan. Oke. Oh iya, satu lagi, jika kamu punya cerita yang sama atau yang serupa, silahkan komen di bawah untuk saling berbagi. Jangan pernah berhenti untuk membagi, karena saling berbagi itu asik. Mungkin itu dulu, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.